Lovers, kembali lagi bersama kami di podcast Unsap Radio. Let's connect with us. Oke ya. Sebelum mulai kita perkenalan dulu ya. Mungkin teman-teman Unsap Radio, teman-teman Unsap Lovers sudah pernah lihat saya ya beberapa kali di konten-konten. Saya Entis ya. Biasa dipanggil Entis. Dan mungkin ini di kanan kiri saya sudah ada beberapa anggota baru dari Unsap Radio. Oke, boleh perkenalan dulu kalian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Seda Nashiwa Azhara. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo teman-teman, kenalin nih aku Nesa Nurfojia Jahra dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo teman-teman semua, aku Intan. Aku dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo teman-teman, aku Sania Frihaisni dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, oke, itu dia ya. Dan mungkin nih teman-teman mungkin mohon maaf ya saya agak masih kurang ingat ya nama-nama kalian. Mungkin nanti sambil jalan aja. Oke. Berarti teman-teman ini masih semester 1 ya, baru masuk kuliah. Ya. Oke. Nih, gimana perasaannya masuk kuliah? Apakah seneng ataukah apakah malah jadi pusing ataukah gimana mungkin rasanya? Enjoy sih ya. Ya, Seneng sih. senang juga. Seneng. Cuman Agak stres dikit ya. Agak stres dikit. Oke ya. Masih semester 1. Satu. Tenang. Nanti semester naik makin stres lagi. Oke. Oke ya. Oke, berarti anggota baru Unsap Radio berarti baru pertama kali nih bikin konten-konten kayak gini. Pertama banget. Sebelumnya sebelumnya belum pernah banget kita bikin kayak podcast atau bikin konten sendiri gitu. enggak, kalau podcast belum pernah. Paling ngobrol di kaca sama diri sendiri. Ngobrol di kaca. Oke. Itu buat latihan public speaking itu biasanya. Iya. Tapi kalau konten-konten yang lain pernah kayak nge-vlog atau sebelumnya? Sebenarnya nggak bisa disebut apa ya? Kayaknya bukan konten deh, soalnya iseng-isengan aja. Iya, kayak day in my life. Iya waktu itu Iya. pernah gitu ya, pernah rame Iya, gitu ya, pernah day in rame my waktu life. itu ikut-ikutan. Oke deh. Berarti teman-teman ini kita sekarang baru pertama kali podcast ya. Oke, untuk tema podcast kali ini nih kira-kira kita mau membahas apa? Oke Kak, kali ini kita akan ngebahas menerapkan prinsip stoikisme di dunia perkuliahan keluar kaum overthinker. Oke, berarti stoikisme dan keluar dari kaum overthinker. Oke, nah sekarang kalian semester 1 udah ngerasa overthinking belum? Sering. Sering. Kenapa overthinking baru semester 1 gitu? Overthinkingin tentang nilai sih apa? Tentang nilai, Apalagi kemarin UTS. UTS. Oh iya baru UTS ya kemarin. Kalau aku Kenapa? nggak tahu, aku nggak overthinking. Tentang Kurang. nilai nggak kurang. Iya, kurang Berarti overthinking. Mungkin terlalu enjoy. Terlalu santai, enjoy gitu. Pede berarti ya, pede nilai bagus gitu. Amin. Selain nilai, biasanya biasa mahasiswa nih selain nilai biasanya suka ada kepikiran apa lagi kalian semester 1? Lingkungan kayaknya. Lingkungan. Circle. Iya. Jadi ada kalau disebutnya adaptasi gitu Iya. kan. Adaptasi lingkungan baru berarti. Iya. Berarti apakah berbeda gitu pergaulannya pas SMA sama kuliah itu? Beda banget. Beda banget. Gimana kayak teman-teman gitu, kalian kesini itu bareng teman-teman SMA atau enggak pada pisah gitu? Sering pisah. Sebenarnya enggak bisa, cuman nggak sengaja ketemu lagi. Iya. Iya. Nggak sengaja ketemu lagi. Bosan gitu sebenarnya. Jadi kalian itu nggak berencana masuk ke kampus yang sama tapi Iya. ketemu. Iya. Ada yang gitu ya. Ada yang bener-bener sama lingkungan baru, teman-teman baru. Iya. Tapi kalian sekarang udah bisa beradaptasi gitu dengan lingkungan.
Udah. Udah ada teman-teman baru gitu, Udah. punya circle. Oke, syukurlah daripada ini kalian mahasiswa itu jangan sendiri ya tuh. Iya. Suka ada kan mahasiswa itu yang sendiri, yang introvert masuk kelas, pulang Iya. gitu. Ya sebelumnya saya juga seperti itu. Kupu-kupu sebelumnya itu pas ke SMA saya nggak punya sih teman, cuman saya introvert gitu. Sebelum masuk ke Unsur Radio, pas jadi Unsur Radio ya sebenarnya terpaksa saya harus jadi introvert, banyak ngomong kayak gini tuh terpaksa itu untuk menyesuaikan tadi lingkungan. Progresnya cepet gitu, kan ada namanya introvert gitu. Ya enggak, saya bisa sampai gini tuh butuh dari awal, bener-bener awal PD kayak gini juga sebenarnya awalnya maksain sebelumnya. Gitu. Awal-awal tuh jadi MC LDKM gitu kan. Awal-awal itu saya masih bener-bener ekstrovert gitu. Cukup Suruh guys ya. Iyalah, tangan-tangan gemeteran, keringat dingin lah, kan pernah ngerasain ya. Punggung tuh basah semua tuh belum mulai udah keringetan, kayak udah mandi gitu. Saya juga kayak gitu. Dan kalau saya bandingin gitu ya Unsur Radio yang dulu sama sekarang ini, kalau sekarang itu sebenarnya dari segi kayak kita ngobrol-ngobrol gini pun udah bisa nge-boost perkembangan untuk itu public speaking itu lebih cepat. Sekarang itu ya sama konten-konten kayak gini kan kita ngobrol-ngobrol gini, seperti itu. Tadi overthinking kan. Nah, terus tadi kan ada disebut yang namanya stoikisme. Nah, oke. Kira-kira nih menurut kalian stoikisme itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku sih Kak, stoikisme itu merupakan aliran filsafat yang mempelajari tentang hal-hal yang bisa dikendalikan. Sedangkan di sisi lain juga kita harus bisa nerima nih Kak, apabila hal-hal tersebut tidak bisa dirubah gitu sih Kak. Itu pasti template dari Google kan? Saya bilang lagi. Oke. Berarti itu tadi filsafat ya kalau dari Google. Tapi kalau dari dicontohkan nih, apakah ada nggak sih gitu dari stoik ini gitu yang relate sama kalian? Ada banget. Kayak apa ya, misalnya kita nih lagi banyak tugas gitu. Kebanyakan orang-orang overthinking kan gitu. Apalagi deadline-nya mepet gitu kan. Tiba-tiba adalah diterpa satu masalah nih. Nah, kita gak boleh ngambil keputusan langsung gitu. Kita tuh harus terapin. Nah, stoikisme ini bisa diterapin di sini gitu. Gimana? Jadi kita bisa lebih tenang dulu, fokus dulu. Iya, kita me time dulu gitu. Iya, maksudnya apa sih yang bikin kita nyaman dulu gitu, baru udah itu kita ngambil keputusan gitu. Oke, itu juga template dari Google? Enggak. Oh, bukan. Oke. Dari sendiri gitu. Iya. Oke, ini ya. Jadi tadi stoik itu kalau dari saya ini tuh. Stoikisme itu kalau dari contoh itu lebih ke prioritas. Tadi kan mengerjakan hal-hal yang bisa dikerjakan dulu, dan hal-hal yang misalkan lebih sulit dikerjakan kita nantiin dulu gitu, nanti gitu kan. Jadi ya tadi lebih ke prioritas. Misalkan kalau tadi dari contoh dari siapa tadi? Tessa ya. Nesa. Aduh, sorry. Dari Nesa. Jadi tadi kan kayak ada banyak tugas, terus ketipan masalah, ada kegiatan ini itu kan kita jadi kepikiran semua. Aduh gimana ini ngerjainnya gitu kan? Keburu enggak. Semakin hari semakin dipikir nggak kekerjain semuanya. Biasanya kayak gitu gak? Biasanya kayak gitu. Soalnya saya juga relate gitu. Saya sering seperti itu. Jadi ya kalau sekarang sih saya lebih ngeprioritasin satu hal dulu. Kayak misalkan saya punya tugas tapi ada kegiatan ini. Aduh gimana? Oke, tugas dulu aja gitu kan. Mungkin nanti kegiatan ini bisa di hari lain misalkan. Nah, kita tugas dulu kerjain. Udah beres baru kegiatan yang lain. Nah, atau mungkin bisa kalau mungkin kalian baru masuk ya, kayak kan setiap mata kuliah itu pasti ada tugas gitu kan. Misalkan hari Senin mata kuliah 2 ada tugas semuanya. Nah, bisa dikerjain hari Seninnya juga pas malam misalkan. Ya, jangan sistem saya gitu.
sistem SKS tuh. Tahu sistem kebersamaan. Nah itu jangan pas besoknya deadline malam coba baru ngerjain itu saya itu. Jadi Saya juga. jadi ditumpuk dulu kan weekend Iya. nanti aja lah masih lama Iya. tiba-tiba besok deadline. Nah, saya suka gitu ya. Lebih baik jangan soalnya tadi ya bisa apa ya ke kitanya juga jadi lebih capek itu teh, jadi terus tambah apa ya ngerjainnya juga nggak bakalan fokus, nggak bakal maksimal. Nah kayak gitu. Jadi ya salah satu solusinya mungkin saran ini mah ya gak tahu kan setiap orang beda-beda gitu cara belajar atau cara mengerjakan tugas. Jadi mungkin saran kalau ada tugas hari Senin ya langsung kerjaan hari itu juga. Nah jadi kita punya waktu ke hari lainnya seperti itu salah satu contoh dari stoikisme. Tapi saya itu agak tadi ke kata stoikisme ya, stoik. Kan biasanya orang-orang stoik itu kan lebih ke orang-orang yang dingin gitu. Suka ada orang yang dingin disebut stoik, itu saya pernah dengar nggak? Enggak, aku baru dengar ya. Oke, tadi ini ya dari kata stoik gitu kan. Saya itu ngiranya stoik itu tadi orang-orang yang dingin, yang kalem gitu kan, yang tenang gitu kan. Nah kalian sebelumnya suka nonton TikTok gitu? Sering. Tiap hari. TikTok juga sering tahu gak yang apa sih meme yang dingin tetapi tidak kejam? Pernah dengar? Dingin tetapi tidak kejam. Sering. Pernah. Nah, saya awalnya ngira stoikisme itu orang-orang yang kayak gitu, dingin tetapi tidak kejam. Seperti itu. Nah, oke. Tadi kan kita ngebahas stoik, ngebahas overthinking, apalagi kita di kalangan mahasiswa. Oke. Tapi kira-kira kalian memang dari awal dari SMA itu sudah pengen saya mau kuliah gitu atau gimana? Apakah Iya, itu planning sendiri planning keluarga sendiri sama. sama. Iya, jadi Memang mau sudah kuliah. merencanakan pengen kuliah seperti itu dan sudah siap dengan segala resikonya. Iya, harus siap. Siap nggak siap ya? Harus siap. Ya soalnya apa ya? Jadi memang ada orang yang pengen kuliah gitu tapi ternyata aduh kuliah ini ternyata pusing. Tidak siap dengan Tidak siap, apalagi suka ada yang salah jurusan gitu. Nah gimana nih kalian? Apakah sudah sesuai dengan jurusannya? Mumpung masih semester 1 ini kan. Masih mikirnya sesuai. Tapi nggak tahu nanti. Tapi mungkin nanti ya mungkin semester ke depan bakal mulai kerasa gitu ya. Tapi Enggak dong, lebih enjoy dong nanti Lebih harusnya. Semoga. Iya. semoga Harusnya. harus Ya. kita kan nggak tahu ya apakah nanti semakin enjoy atau semakin Semakin pusing. pusing. Nah seperti itu kita nggak tahu gitu. Soalnya semakin tinggi semester apalagi ya di jurusan masing-masing saya nggak tahu ya soalnya beda jurusan, saya dari FTI ya. Semakin tinggi jurusannya semakin tadi materinya semakin banyak, semakin mungkin masih baru semakin baru materinya, tugas-tugasnya semakin banyak. Nanti kalian lebih banyak apa yang namanya itu berbaur ke masyarakat gitu. Akan banyak seperti itu. Semakin awal-awal mungkin masih tugas nulis, tugas bikin apa, nanti mah tugasnya meneliti, observasi kesana. Nah, bakal banyak yang kayak gitu kalian ini udah di spill kan gitu. udah Iya, kita nanya dulu. nah itu juga apa ya pengalaman. Iya. Banyak yang kayak gitu. Jadi tadi ya makanya saya sekarang jadi banyak ngomong gini. Dari awalnya introvert soalnya itu juga bayangkan orang introvert itu disuruh berinteraksi dengan orang-orang kan bingung juga itu agak susah. Selain kewajiban, motivasi orang-orang juga ini nggak jadi mempengaruhi progres kita nggak waktu ini? Kalau dari saya ya ekspektasi oke. Jadi gimana tadi tuh? Motivasi orang itu mempengaruhi progresnya enggak waktu jadi ngelihat orang langsung jadi termotivasi kayak gitu. Kalau dari saya ya, kalau saya sih lebih ke memang dari awal pengen
berubah. Kalau saya Biasanya progresnya cepat deh kalau kayak gitu. ya. Soalnya itu kesadaran dirinya dari Hmm, dirinya, bukan eksternal. Maksudnya nggak lihat ini ternyata itu seru, aku harus ikut, nggak gitu gini. enggak. Iya, jadi Kalau saya pas ini kan saya emang dari SMA SMP itu memang introvert ya gitu ya. Saya pas masuk kuliah gini mikir, ini saya mau sampai kapan jadi introvert gitu kan, nanti kan bisa masuk kuliah pasti harus berinteraksi dengan orang lain, terus abis kuliah nanti kerja interaksi juga. Tapi nah gimana gitu, apalagi gimana ya caranya saya bisa berbicara di depan orang banyak kok gitu. Saya pengen bisa itu awalnya. Makanya saya langsung wah, radio ini pasti banyak ngomong kan. Iya. Pasti banyak ngomong. Saya kan suka main satu topik. Saya suka main satu topik gitu dulu. Terus ya udahlah saya masuk radio aja gitu kan. Waktu awal-awal itu masih, kalau dari ini cerita ya, dari awal-awal itu kan masih siaran gitu ya. Ah, iya. Siaran gitu kan, kayak radio biasa gitu. Saya awalnya sama Kating gitu ya, siaran berdua, masih enak gitu. Terus pernah saya siaran sendiri. Siaran sendiri, bayangin kalian orang introvert disuruh ngomong sendirian kan. Gimana? Bingung ya. Bingung. Ini satu topik gitu saya.